Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hanifah Fauzia bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata kuliah tentang Business Feasibility Study atau yang biasa disebut dengan studi kelayakan bisnis. Oke, pada pertemuan kali ini sebagai pengantar kita akan terlebih dahulu belajar tentang konsep dasar bisnis. Jadi, dalam pembahasan pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang pendahuluan dari studi kelayakan bisnis dan juga definisi bisnis, jenis-jenis bisnis, tujuan bisnis, juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Di akhir, nanti juga akan ada kesimpulan, referensi, dan juga latihan soal yang bisa teman-teman mahasiswa kerjakan untuk mengasah kemampuan mahasiswa tentang materi pertemuan pertama pada kali ini. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Bisnis sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam prakteknya, bisnis melibatkan berbagai unsur penting seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Memahami konsep dasar bisnis sangat penting sebagai fondasi untuk mengelola dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan kompetitif di tengah persaingan pasar. Nah, selanjutnya, apa itu bisnis? Kata bisnis di kalangan masyarakat sering dikaitkan dengan kegiatan operasional perusahaan dengan skala yang besar, dengan melakukan sebuah kegiatan produksi serta penjualan secara massal. Namun, pada kenyataannya, kegiatan bisnis ini sendiri tidak hanya terjadi pada sebuah perusahaan besar, karena bisnis ini telah ada di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya bisnis dalam skala besar, bisnis dalam skala kecil juga bisa. Selanjutnya, kita akan belajar definisi bisnis. Di sini ada beberapa definisi bisnis. Yang pertama, dari Stoner dan Delon mendefinisikan bisnis sebagai a competitive profit-seeking organization that produce and sells good and service, yang artinya bahwa bisnis ini merupakan sebuah perkumpulan yang bersaing untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan produksi dan penjual barang serta jasa. Jadi, output yang dihasilkan oleh suatu bisnis tidak hanya berupa barang, tidak hanya penjualan suatu barang, tetapi juga bisa outputnya itu adalah dari jasa yang menyediakan jasa-jasa tertentu. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengelola sumber daya dengan memanfaatkan kreativitas, inovasi, serta keterampilan untuk menciptakan sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu bersaing untuk memperoleh keuntungan. Nah, dari definisi ini dapat dijabarkan beberapa kegiatan utama yang ada dalam bisnis, yaitu yang pertama, kegiatan pengelolaan sumber daya, yang kedua, kegiatan menghasilkan produk atau jasa, yang ketiga, kegiatan persaingan, yang keempat, kegiatan memperoleh keuntungan. Jadi, dari definisi yang pertama, kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi, untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, suatu perusahaan itu membutuhkan sumber daya baik itu sumber daya manusia atau sumber daya lainnya untuk memperoleh suatu barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah kegiatan menghasilkan produk atau jasa. Jadi, output dari bisnis ini dihasilkannya adalah berupa produk atau berupa barang dan bisa juga berupa jasa. Yang ketiga adalah kegiatan persaingan. Nah, di dunia bisnis ada yang namanya persaingan, di mana suatu usaha harus berkompetisi, bersaing dengan usaha semacam lainnya untuk bisa mendapatkan konsumen. Yang keempat, kegiatan memperoleh keuntungan. Tentu tujuan dari dilakukannya suatu bisnis ini adalah untuk menghasilkan keuntungan. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang jenis-jenis bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman serta beraneka ragam kebutuhan masyarakat atau pasar yang harus dipenuhi, menuntut pelaku bisnis untuk mampu menyesuaikan bisnis yang dijalankan dengan kebutuhan pasar sasaran. Sehingga terdapat bermacam-macam jenis bisnis yang ada pada saat ini. Namun, secara umum, jenis-jenis bisnis dapat dibedakan berdasarkan kriteria tertentu, seperti satu, bisnis berdasarkan output yang dihasilkan.
terbagi menjadi dua kategori, yaitu bisnis di bidang jasa dan bisnis di bidang produk. Contohnya, bisnis di bidang produk itu seperti perusahaan yang em, menjual atau memproduksi baju, perusahaan yang menjual atau memproduksi kerudung, perusahaan yang menjual atau memproduksi handphone, dan lain sebagainya. Jadi outputnya adalah barang, adalah produk gitu. Sedangkan di bidang jasa, produknya ini biasanya seperti jasa laundry, seperti jasa service, seperti jasa cleaning, seperti em, jasa wedding organizer, dan lain sebagainya. Yang kedua, bisnis berdasarkan media yang digunakan. Berdasarkan media yang digunakan, bisnis dibagi menjadi dua bagian, yaitu bisnis online dan bisnis offline. Seiring dengan berjalannya zaman, maka bisnis sekarang bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bisnis offline, di mana suatu perusahaan atau suatu usaha bisnis itu ada suatu tokonya, ada tempat berjualannya, ada fisik tokonya, ada store-nya. Tetapi dengan berkembangnya zaman juga ada yang namanya bisnis online. Bisnis online di sini tidak perlu ada tokonya, tetapi mereka mempunyai platform-platform untuk mereka berjualan di media sosial. Entah itu contohnya di Shopee, di TikTok Shop, di Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisnis berdasarkan orientasinya. Berdasarkan orientasinya, bisnis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan bisnis yang berorientasi non-profit atau nirlaba. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kelanjutan dari bisnis berdasarkan bentuk usahanya. Berdasarkan bentuk usahanya, bisnis dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya, satu, bisnis perorangan adalah bisnis yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang tidak terbatas atas kelangsungan bisnisnya sendiri. Yang kedua, bisnis persekutuan dua orang atau firma adalah suatu bentuk usaha bisnis yang dijalankan oleh dua pihak yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas kelangsungan bisnisnya, baik tanggung jawab dalam hal permodalan. Yang ketiga, bisnis yang berbentuk persekutuan komanditer atau CV adalah bisnis yang dimulai dengan perjanjian antara beberapa sekutu untuk mendirikan dan menjalankan bisnis di mana masing-masing sekutu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, bisnis yang berbentuk perusahaan terbuka adalah jenis bisnis yang dijalankan melalui penyertaan tanda kepemilikan atau saham oleh masing-masing anggota. Nah, di sini ada 6 macam tujuan dari dilaksanakannya bisnis. Yang pertama, pastinya ketika seseorang itu melakukan bisnis, maka mereka mengharapkan adanya keuntungan, adanya laba dari hasil mereka berbisnis. Yang kedua, menambah kekayaan pemilik. Ketika seseorang yang berbisnis ini mendapat keuntungan, maka otomatis keuntungan yang didapatkan tersebut menjadi penambahan kekayaan oleh seseorang yang berbisnis itu. Yang ketiga, keberlangsungan dan pertumbuhan. Yang keempat, penguasa pasar. Jadi ketika seorang pebisnis ini melakukan suatu bisnis tertentu, maka mereka ini sedang bersaing di pasar seperti itu. Yang kelima, kemapanan sumber daya bisnis. Yang keenam, tanggung jawab publik. Nah, di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis. Kegiatan operasional bisnis tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa didukung oleh beberapa pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan bisnis tersebut. Terdapat beberapa pihak yang berkepentingan dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis, yakni yang pertama, pemilik. Pemilik ini adalah orang yang mendirikan dan menjalankan kegiatan bisnis. Yang kedua, ada investor, adalah suatu pihak yang menginvestasikan sejumlah dana kepada pelaku bisnis. Atau kata lain yang lebih mudah adalah investor ini adalah seseorang yang memberikan modal kepada suatu bisnis tersebut. Yang ketiga, ada konsumen.
Ini adalah orang atau sekelompok orang yang membutuhkan serta mengonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan dari bisnis. Jadi kalau pebisnis ini menjual suatu barang, misalkan ada suatu bisnis menjual produk baju. Nah, ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang membeli baju tersebut, maka seseorang yang membeli baju tersebut itu dinamakan konsumen. Terus selanjutnya ada masyarakat. Masyarakat ini adalah sekelompok orang yang berkedudukan di mana bisnis dijalankan. Yang selanjutnya ada pemerintah, adalah pihak yang berperan sebagai regulator. Jadi, pemerintah di sini memberikan beberapa peraturan, regulasi untuk para penjalan bisnis, pebisnis seperti itu. Selanjutnya ada karyawan adalah sekelompok orang, baik yang terikat kontrak perjanjian kerja maupun yang tidak, di mana tenaganya dibutuhkan oleh pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan produksi, baik kegiatan pemasaran, dan lain sebagainya. Pokoknya ini karyawan adalah seseorang yang membantu terjalannya suatu bisnis tersebut. Yang selanjutnya adalah pemasok. Pemasok ini adalah orang yang menyediakan bahan baku maupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh bisnis untuk kegiatan operasionalnya. Seperti contoh tadi, pebisnis yang menjual baju, maka misal pemasok ini adalah orang yang menyediakan kainnya, seperti itu, bahan baku dari baju tersebut. Selanjutnya, kesimpulan pada materi kita pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar bisnis mencakup pemahaman mengenai tujuan, fungsi, serta elemen-elemen yang membentuk aktivitas bisnis. Dengan penguasaan konsep ini, pelaku usaha dapat merancang strategi yang tepat untuk mencapai keuntungan, memenuhi kebutuhan pasar, dan menjaga keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang. Nah, ini ada beberapa buku referensi yang bisa teman-teman mahasiswa akses melalui e-book ataupun di perpustakaan terdekat. Ini juga ada 8 latihan soal yang bisa mahasiswa kerjakan untuk membantu teman-teman mahasiswa dalam mengasah kemampuannya dalam pengetahuan bisnis ini. Ini juga ada biografi saya sebagai pemateri atau pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.